Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu ke-40 tanggal 4 Oktober tahun 2020. Ibadah pada hari Minggu kita akan rangkaikan dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan masih dalam suasana ibadah online di rumah kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita dengan panggilan beribadah. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan dari nyanyian pujian pembuka NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Introitus dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian PBA 58. Firman-Mu pelita. Terang bagi jalanku.
Saudara, Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Dan pujian Kidung Jemaat 40 ayat yang pertama saja, Ajaib Benar Anugerah, akan menghantar kita dalam doa pribadi. Kita berdoa. Amin. Mari kita satu di dalam doa untuk merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami pada pagi hari yang Tuhan perkenankan ini mengucap syukur atas keberadaan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami, karena pagi hari ini juga kami akan menyambut firman Tuhan, berkat Tuhan yang akan kami terima hari ini. Yaitu firman Tuhan yang akan kami dengarkan biarlah mendapat tempat di loh hati kami. Karena itu perkenanan Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar bersama ini Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dalam kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kuduskanlah kami dengan kuasa-Mu sehingga tidak ada intimidasi hal-hal lain yang mengganggu persekutuan kami dengan-Mu. Perdengarkanlah bagi kami firman kebenaran-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan layakkan untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita melaksanakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Dan kali ini firman Tuhan saya awali dengan salah satu judul buku yang ditulis oleh Stephen Hawking, berjudul Brief Answer to Big Question. Buku yang ditulis oleh Stephen Hawking atau seorang profesor matematika, dia fisikawan serta kosmolog. Ia menderita penyakit motor neuron atau gangguan saraf motorik yang melumpuhkan tubuhnya secara perlahan. Hawking terkenal dengan teori tentang kosmologi, gravitasi, lubang hitam atau black hole, radiasi, bom, alien, makhluk asing, teknologi, dan lainnya. Yang menarik di sini adalah ketika Hawking menyelesaikan tulisan ini sebelum ia meninggal pada tanggal 14 Maret 2018 di usia yang ke-74 tahun, Hawking meninggalkan pemikiran yang betul-betul kontradiktif pada saat itu. Hawking dengan gamblang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan tidak ada yang menggerakkan atau mengarahkan alam semesta. Bahkan dalam bukunya yang terdahulu, The Grand Design, tahun 2010, Hawking mengibaratkan otak manusia itu seperti komputer yang akan berhenti ketika komponennya sudah rusak. Lalu ia dengan enteng berkata, tidak ada surga atau kehidupan setelah kematian. Dan bagaikan komputer-komputer yang rusak, surga dan neraka itu tidak ada. Kehidupan setelah mati tidak ada. Bahkan kematian adalah akhir dari kehidupan manusia. Kepercayaan tentang surga atau kehidupan setelah mati adalah cerita yang bohong bagi orang-orang yang takut mati. Begitu kata seorang profesor bernama Stephen Hawking, profesor matematika. Tetapi pikiran Hawking ini sangat bertentangan dengan pikiran ilmuwan yang satu ini, yaitu Albert Einstein dan Immanuel Kant. Albert Einstein adalah salah satu fisikawan terkemuka, dan saat ditanya apakah Tuhan itu ada, dia menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang anak kecil yang berada di perpustakaan yang besar dengan tumpukan begitu banyak buku. Dan seorang anak kecil itu tidak tahu dari mana asalnya dan dari mana ia memulai membaca tumpukan buku itu, susunan buku di dalam perpustakaan yang besar itu. Anak itu tahu bahwa seseorang pasti telah menulis buku-buku itu. Anak kecil itu tahu bahwa buku-buku itu ada karena seseorang meletakkannya dan menuliskannya. Dan menurut Einstein, sama seperti anak kecil ini, demikian juga sikap manusia yang terpandai sekalipun di hadapan Tuhan. Jadi Einstein memiliki kerendahan hati. Dia mengakui kebesaran Tuhan itu tidak sebanding dengan kapasitas otak manusia yang tercerdas sekalipun, yang terpintar sekalipun. Kita dapat melihat seluruh alam semesta diatur sedemikian hebatnya dan berjalan sesuai dengan hukum alam, tapi kita hanya bisa memahami sebahagian kecil saja dari peristiwa-peristiwa itu.
Einstein sangat kagum melihat keindahan alam dan ia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta tanpa menafikan kajian-kajian ilmiah. Ini berbeda dengan pandangan Stephen Hawking tadi. Yang kedua adalah pandangan dari seorang ilmuwan bernama Immanuel Kant, seorang filsuf terkenal dan guru besar logika dan metafisika. Ia percaya bahwa Tuhan itu ada dan eksistensi Tuhan adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Kant menyebut dengan istilah postulat atau aksioma, yakni suatu keberadaan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Sesuatu keberadaan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Saya pernah mengatakan bahwa ada 3 realita yang tidak tampak tapi ada. Yang pertama adalah realita udara, yang kita dapat rasakan hembusannya, kekuatannya, kesejukannya. Yang kedua adalah realita waktu, yang selalu berjalan maju, tidak akan kembali ke 1 detik sebelum kejadian hari ini. Waktu itu ada, dia selalu berjalan maju. Dan yang ketiga, realita Tuhan yang semua para ilmuwan saat itu pun, baik itu Einstein dan Immanuel Kant, dia menyerah dengan tidak meragukan bahwa Tuhan itu ada. Bagikan manusia dengan akal budi yang terbatas tidak mungkin menyelidiki hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu. Tapi bila manusia dengan hikmat yang terbatas berusaha menyelidiki hikmat Tuhan yang tidak terbatas, maka sesuatu yang buruk akan terjadi bagi manusia itu. Sehingga kalau di dalam bahasa sehari-hari, manusia tidak bisa melampaui kodratnya. Manusia tidak mampu melampaui kodratnya, yaitu bisa kita lihat dari seorang ilmuwan bernama Stephen Hawking tadi, yang karena kecerdasannya, kepintarannya pun tidak mampu membendung penyakit yang ada dalam tubuhnya, yaitu kelumpuhan. Lalu pertanyaan dan diskusi di sekitar apakah Tuhan itu ada, bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan, dapat dijawab manakala kita menyimak kesaksian daripada Daud lewat Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini. Mazmur memberi jawaban yang pasti tentang keberadaan Tuhan yang menyatakan dirinya melalui 2 cara, yaitu pernyataan umum dan pernyataan yang khusus. Pernyataan umum adalah kita tidak bisa menafikan bahwa Tuhan yang universal itu adalah Tuhan yang menggerakkan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya ini. Pernyataan khusus adalah pernyataan di mana Tuhan berkenan menyampaikan perintahnya, isi hatinya lewat Taurat Tuhan, lewat kesaksian para nabi, dan terkhusus lewat putra tunggalnya, yaitu Yesus, Allah yang menjadi manusia. Nah, oleh karena itu marilah kita melihat dari introitus kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang kecil di hadapan Tuhan, maka kita wajib dan patut untuk merendahkan diri di bawah firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam kegelapan dianalogikan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita yang menunjukkan mana jalan yang harus ditempuh, mana yang harus dihindari. Karena itu Daud pun menyampaikannya dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka dari itu tanpa firman Tuhan, pengetahuan setinggi apapun akan menuju kepada kesesatan berpikir. Tanpa hikmat yang daripada Tuhan, sepintar apapun, keputusan kita akan menuju kepada keputusan yang fatal. Sehebat apapun manusia memikirkan
asal muasal segala sesuatunya, ia akan terbatas pada pengetahuan manusia yang kapasitasnya hanya sebesar otak manusia yang kecil ini. Dan kata seorang bernama Stephen Hawking tadi, komputer yang seperti itu akan rusak dan akan berhenti. Otak manusia akan rusak dan akan berhenti. Itu dia buktikan dengan dirinya sendiri bahwa dia mengalami gangguan pada otak sehingga mengalami kelumpuhan yang perlahan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang kemudian menjadi kesukaan kita bahwa mempelajari titah Tuhan itu bonusnya adalah memahami bagaimana Allah bekerja sampai dengan hari ini. Bahwa pernyataan umum itu pun menyiratkan Allah tetap bekerja menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Bahwa pernyataan umum itu menunjukkan bahwa Allah sampai dengan hari ini tetap aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan tangannya. Dan sekarang kita masuk kepada pernyataan yang khusus bahwa Allah pun tetap aktif dalam menyampaikan perintah-perintahnya. Nah, oleh sebab itu perintah Allah yang demikian disampaikan dengan pernyataan khusus itu menjadi terang bagi jalan kita untuk kita mengambil segala keputusan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ibaratkan saja bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan dan tidak ada satu orang pun yang memahami kehendak Tuhan tanpa pernyataan khusus Allah. Kalau kita melihat perkembangan agama-agama dimulai dari animisme, dinamisme, politeisme, sampai bahwa manusia itu sendiri lelah dengan berbagai cara mereka mencoba mencari tahu bagaimana rupa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Sampai akhirnya bahwa kelelahan-kelelahan itu menjadikan inisiatif Tuhan yang selalu aktif itu pun menyatakan dirinya secara khusus melalui kehadirannya di dunia dalam rupa manusia. Dalam pribadi Kristus, pernyataan Allah yang transenden itu dapat kita raih, kita pahami dengan pernyataan yang imanen. Pernyataan yang universal, yang umum itu bisa kita pahami dengan pernyataan khusus, yaitu lewat pribadi Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud menggambarkan Allah sebagai Allah yang hidup, aktif, selalu berbicara dengan manusia dan memberikan segala aturan untuk manusia. Itulah Allah yang memberikan Taurat atau firman-Nya dalam perspektif perjanjian lama, dan perjanjian baru adalah pernyataan Allah secara lebih khusus lagi. Firman itu akhirnya menjadi manusia dalam rupa anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana kaitannya dengan pemberitaan Injil? Hari perjamuan kudus sedunia dan hari pemberitaan Injil Indonesia. Bahwa pernyataan khusus itu kita bisa maknai dari simbol-simbol yang sederhana yang Tuhan Yesus pun sudah ajarkan kepada para murid untuk dilakukan, yaitu melalui tubuh dan darahnya yang dikorbankan, dikenang melalui sakramen perjamuan kudus itu. Sebelum Yesus diserahkan di salib, Ia mengingatkan kepada para murid untuk melakukan hal itu supaya mengingat akan kasih Allah yang tidak terjangkau itu akhirnya mampu Ia nyatakan secara sederhana dalam pribadi seorang anak manusia. Dan dalam kaitannya dengan hari pekabaran Injil, bahwa kebutaan semakin merajalela di dunia ini,
Manusia semakin dibutakan oleh pengetahuan yang begitu tingginya. Apalagi dalam situasi pandemi ini, begitu banyak pengetahuan yang berterbangan di luar sana. Pandangan-pandangan para ahli untuk mengatasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada. Maka dari itu, channel YouTube sekarang menjadi channel yang paling ramai dikunjungi karena begitu banyak pengetahuan yang mudah sekali diakses dari semua golongan, dari semua kalangan, dari semua batasan-batasan usia. Tapi yang miris dalam perkembangan teknologi dan pengetahuan itu, semakin hari manusia semakin jauh daripada hikmat Allah. Pengetahuan yang merajalela seperti itu tidak akan mampu memahami kehendak Allah yang tersembunyi lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa-peristiwa alam, lewat virus yang ada, pandemi yang ada. Bahwa sampai dengan hari ini Tuhan Allah tetap aktif untuk menyampaikan beritanya, untuk menyampaikan perintahnya, untuk bekerja menyelamatkan manusia. Sampai dengan hari ini bahwa Allah tetap menjadi Allah yang hidup, aktif dan berbicara kepada manusia untuk memberitakan atau untuk memberikan peraturannya, untuk menyampaikan isi hatinya. Dan satu-satunya cara kita memahami Allah adalah dengan kita menerima Kristus secara pribadi dalam hati kita. Disinilah fungsi pemberitaan Injil itu harus lebih masif dilakukan daripada pengetahuan yang tersebar dengan bebas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana pemazmur bisa dengan detail rinci menjabarkan pernyataan Allah yang umum dan khusus itu lewat tulisannya dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 14 ini, kita menangkapnya sebagai pesan yang harus kita lanjutkan kembali dalam kaitannya mengenang kematian Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, penebusannya kita yang tidak layak dilayakkan. Yang kedua, bahwa beritakanlah kabar baik ini sampai kapanpun, bahkan sampai Kristus datang menyatakan dirinya yang kedua. Karena manusia dipenuhi dengan kebutaan akan pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, memberitakan Injil menjadi gaya hidup. Artinya beritakanlah kabar baik itu dengan berbagai cara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita sebagai pedagang memberitakan Injil ketika melakukan transaksi perdagangan, bisa kita sampaikan saja bahwa ada pribadi yang baik yang selalu menolong saya, tetap bersyukur dalam segala keadaan, untung atau rugi pun saya tidak akan terlalu merasakan kecewa. Jika untung, saya akan bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati saya. Itu sudah sesuatu yang paling sederhana yang sudah kita bagikan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Dan memberitakan Injil melalui sikap-sikap hidup kita sama dengan mengizinkan orang yang berhadapan dengan kita, yang ada di sekitar kita, membaca kitab-kitab yang hidup, Injil yang hidup, Injil yang ditulis di dalam kehidupan kita. Kita adalah surat Tuhan yang bisa dibaca semua orang. Dan bagaimana surat itu menarik untuk dibaca dan diperdalam oleh orang-orang lain, bagaimana kita menghargai Injil itu sendiri dalam hidup kita.
Jangan seperti Stephen Hawking yang begitu jumawa sehingga mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, bahwa yang menggerak tidak ada, Tuhan yang menggerakkan semesta, bahwa tidak ada surga dan neraka. Tapi jadilah seperti Immanuel Kant dan Albert Einstein, yang meskipun mereka mempunyai kelebihan kapasitas pengetahuan, mereka tetap merasa kecil di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud yang adalah raja yang besar saat itu, dia pun mau merendahkan diri di hadapan Allah semesta alam yang menjadikannya besar. Kita akan meresponi firman ini lewat pernyataan khusus yang akan kita lakukan, yaitu sakramen perjamuan. Yang kedua adalah kita mengingat bahwa Hari Pekabaran Injil Indonesia juga kita peringati pada hari ini, 4 Oktober. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat teduh bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri bersama seluruh orang percaya dari muka bumi, dari segala masa dan tempat. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita sebagaimana di dalam pengakuan iman rasuli. Maka dengan hati dan mulut hendaklah tiap-tiap orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, masih sambil berdiri, mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281, segala benua dan langit penuh. Bapak Ibu Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam melaksanakan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasi menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku di kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal. Bahkan kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu, marilah kita menguji diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan yang sudah disiapkan. Saudara-saudara, lihatlah, meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya mandiri atau sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat kepada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur.
Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, yaitu darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah dan ingatlah dan juga percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu yang sudah kami boleh laksanakan. Kami mengingat akan kasih Tuhan, kematian Tuhan. Dan kami bersuka cita oleh karena kemenangan-Mu. Terima kasih Allah untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam sakramen saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, korban syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu. Amin. Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena hadir kami saat ini hanya oleh belas kasih-Mu. Siapakah kami ini yang Tuhan kasihi dengan sedemikian rupa, bahkan Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, untuk kami terselamatkan dari hidup yang sia-sia, untuk kami dapat masuk dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus itu. Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu bagi kami yang sudah kami ingat lewat peristiwa di masa lampau. Secara simbolis kami lakukan dalam perjamuan tadi. Tuhan, kiranya kami diberkati oleh sakramen hari ini, dan kiranya kami tetap mengenang dan mengingat selalu, lalu melanjutkan berita itu kepada siapapun. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan kami yang Tuhan perkenankan dalam satu pekan ini bertambah usia. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Nur Hayati. Kami bersyukur bersama Saudara Wahyu Oktavianus. Kami bersyukur bersama dengan keluarga kami Bapak Ketut Budiarso. Tuhan menambahkan usia dan memperkenankan keselamatan, berkat dan kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup mereka. Kami sungguh meyakini bahwa penyertaan-Mu tidak akan berkesudahan dalam kehidupan mereka, dalam suka dan duka Tuhan menyertai. Berikan bagi mereka anugerah kesehatan, kekuatan, dan keselamatan Tuhan. Lindungi dalam segala hal Tuhan, bahkan segala pergumulan kekhawatirannya Tuhan campur tangan, menjadikan segala masalah itu menghasilkan kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan agar Tuhan menjaga dan melindungi dan memberikan damai sejahtera-Mu dalam hati mereka dan kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk pandemi yang ada, di mana hal ini cukup menguras energi kami, pikiran, tenaga kami, dan membuat kami cemas untuk berpergian, membatasi kami untuk tidak melakukan aktivitas sosial, mengancam akan kesehatan kami. Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan-Mu lah
satu-satunya andalan kami. Beri kami hikmat yang benar Tuhan untuk menyikapi setiap persoalan ini dengan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk para medis yang bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa untuk para ahli yang mencoba menemukan vaksin daripada virus ini. Kami berdoa untuk aparat keamanan yang mengamankan negeri ini dari segala kejahatan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami yang tetap bekerja keras memikirkan yang terbaik untuk keutuhan negeri ini, Tuhan. Kami berdoa untuk para ahli ekonomi yang menjaga kestabilan perputaran perekonomian Indonesia ini. Ya Bapa Surgawi, kami yakin bahwa segala sesuatunya terjadi oleh karena perkenanan Tuhan, dan di balik ini semua ada maksud hati Tuhan yang tersembunyi. Biarlah terang firman Tuhan menunjukkan bagi kami sekalian apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya di akhir wabah ini kemenangan dan sukacita boleh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan berkati dan campur tangan. Jika ada saudara-saudari kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan jauhkan dari segala hal yang buruk. Sembuhkan, pulihkan dari segala sakit yang ada. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk hubungan kami satu dengan yang lain. Biarlah persatuan tubuh ini dimulai dari keluarga lepas keluarga. Jauhkan kami dari segala perpecahan, perselisihan yang ada. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan para hamba-Mu majelis dan pelayanan para kategorial, pelayanan para tim musik, multimedia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang kami haturkan sebagai persembahan syukur yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami dan kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa. Demikian banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Karena itu kami sempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal ini, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 147, ayatnya yang pertama, di sini aku bawa. Berkenan, berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita akan membawa persembahan kita dalam doa, dan mari kita berdoa.
Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan pujian "Ku mau berjalan dengan juru selamatku". Ibadah Minggu 4 Oktober 2020 boleh kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Sekarang arahkanlah hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai hidupmu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.